teriku bang. Iya keseneng itu. Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan-kawanku dimanapun Anda berada, dari Aceh sampai Papua, khususnya petani sawit muda maupun tua, yang masih sekolah maupun mahasiswa, baik pekerja maupun bos sawitnya, yang penting mau kerja dan saling menjaga, insya Allah berkah, amin. Gak peduli itu sawit bapaknya, mamaknya, kakeknya, neneknya, atoknya, udaknya, tulangnya, yang penting itu kita mau mengelolanya, insya Allah isi kantong kita terjaga. Baik kawan-kawanku ya. Seperti kawan-kawanku lihat, kita lagi ada di ladang sawit. Kebetulan ini di lahan darat kawan-kawanku ya. Oke kawan-kawanku, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu musim trek, apa saja faktor terjadinya musim trek, dan bagaimana cara mengatasinya ataupun mencegahnya kawan-kawanku ya. Begitu kawan-kawanku ya. Nanti kita akan bahas kawan-kawanku, maka dari itu ikutin video selanjutnya. Mantap. Oke kawan-kawanku, seperti yang saya bilang tadi, kita akan membahas tentang apa itu musim trek dan apa saja faktor terjadinya musim trek dan bagaimana cara mengatasinya. Oke kawan-kawan, kita bahas yang pertama. Musim trek adalah sebuah musim ketika tanaman kelapa sawit itu tidak bisa menghasilkan buah sawit seperti biasanya. Jadi hasilnya turun drastis ya kawan-kawan ya. Yang semisalnya 1 hektar bisa menghasilkan 3 ton, ketika masuk musim trek cuma hanya 1,5 ton, jadi hilang 50% kawan-kawan ya.
Tapi kawan-kawanku, musim trek ini tidak hanya dialami petani-petani sawit kampung ataupun petani sawit pribadi kawan-kawanku ya. Musim trek juga dialami sekelas PT Perkebunan Kelapa Sawit yang melakukan perawatan rutin. Tapi perbedaannya kawan-kawanku, musim trek yang ada di PT Perkebunan Kelapa Sawit itu lebih cepat ya daripada musim trek yang ada di kampung ataupun bagi petani sawit pribadi kawan-kawanku ya. Kenapa bisa begitu kawan-kawanku? Dikarenakan PT Perkebunan Kelapa Sawit dia melakukan perawatan yang rutin kawan-kawanku ya, contohnya dalam pemupukan, sehingga bunga sawit itu tetap ada di pohon sawit ya. Jadi cuma menunggu ya bunga sawit menjadi sawit sehingga bisa dipanen kawan-kawanku. Sedangkan kita ya petani-petani sawit kampung ya, itu kadang bunga sawit saja tidak ada di pohon. Oleh karena itu musim trek di lahan sawit kita ataupun lahan sawit kampung kawan-kawanku itu lebih lama. Begitu kawan-kawanku ya. Oke kawan-kawanku ya, mungkin kurang jelas ataupun ada yang salah langsung aja komen kawan-kawanku ya. Kawan-kawanku, kita bahas yang kedua, yaitu apa saja faktor terjadinya musim trek. Begitu kawan-kawanku ya. Jadi kawan-kawanku, salah satu faktor terjadinya musim trek yaitu kurangnya curah hujan di daerah kita. Jadi kawan-kawanku, kita sama-sama mengetahui tanaman kelapa sawit itu sangat membutuhkan air. Dalam sehari tanaman kelapa sawit per pokok membutuhkan 2 liter air kawan-kawanku ya. Jadi itu adalah salah satu faktor terjadinya musim trek. Dan yang ketiga kawan-kawanku, bagaimana cara mengatasinya ataupun mencegahnya kawan-kawanku, yaitu dengan pemupukan yang rutin kawan-kawanku. Dengan pemupukan yang rutin, saran saya menggunakan pupuk organik ya. Pupuk organik ini bisa menghidupkan mikroorganisme yang ada dalam tanah kawan-kawanku ya. Contohnya kayak cacing. Cacing ini bisa membantu untuk menggemburkan tanah sehingga penyerapan air lebih maksimal ataupun lebih optimal kawan-kawanku ya. Mungkin cukup sekian kawan-kawanku ya. Kalau misalnya ada yang kurang ataupun mau menambahkan, langsung aja komen kawan-kawanku ya. Ikutin video selanjutnya. Mantap. Mak teteri ko bang. Ika seneng niku. Ulit. Mana pula? Pusing kamu. Penuh cuka gini. Matur suwun dan makasih banyak yang sudah menonton. Semoga kita diberikan kesehatan, karena rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan jangan lupa kawan-kawanku, like, komen, dan subscribe. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.